Hidup lagi adem-ademnya, ngopi, nyebat, sambil scroll media sosial. Tiba-tiba di timeline, muncul seonggok orang yang pamer mobil baru, barang branded, atau liburan yang mewah. Bahkan, kadang baru buka sosmed aja, udah disuguhi sama konten-konten flexing. Will, duitnya kok nggak habis-habis? Ya ampun guys, aku lagi sibuk. Kira-kira perasaan kalian gimana kalau kebetulan lihat flexing kayak gini? Bangga kah, iri, atau mungkin malah kepikiran dan jadi mikir, anjir, di umur segitu dia udah dapetin apa yang dia mau, sedangkan gue masih terpongkeng-pongkeng sama kehidupan ini. Kenapa flexing atau pamer gaya hidup malah makin ngetren di jagat maya Indonesia? Dan kenapa orang-orang suka banget pamer di media sosial? Apa pengaruhnya buat kita? Dan gimana caranya supaya kita nggak ikut-ikutan tren kayak gini? So, buat kalian yang sering terpengaruh atau malah merasa tertantang buat ikut-ikutan pamer di media sosial, simak sampai habis. Yuk, sikat. Jadi apa itu flexing? Flexing adalah tindakan pamer atau menunjukkan apa yang seseorang punya. Biasanya dalam bentuk barang mewah atau gaya hidup yang terlihat wah sial ya anjing. Nah, fenomena ini makin populer seiring dengan makin maraknya media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, juga story WhatsApp. Di Indonesia, hal ini makin brutal dan gila-gilaan. Kira-kira apa ya yang bikin orang-orang merasa perlu pamer di media sosial? Salah satu alasannya adalah kebutuhan untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Banyak yang merasa lebih percaya diri atau berharga kalau ada yang mengakui pencapaian mereka. Misalnya, wih, banyak yang nge-like foto gue nih, berarti mereka suka atau iri sama hidup gue. Padahal, kita patut mempertanyakan, apakah validasi dari orang lain ini benar-benar berharga buat diri dan hidup kita? Selain itu, konten pamer atau flexing memang seringkali viral karena menarik perhatian. Coba deh kalian bandingin, mana yang lebih mungkin kalian klik? Konten yang terlihat biasa-biasa aja, atau yang isinya memamerkan kemewahan atau kehidupan ala-ala sultan? Apalagi dengan embel-embel seolah-olah mengajak bahwa kalian juga bisa hidup glamor kayak dia. Padahal aslinya bullshit, dan pada akhirnya banyak orang yang sengaja dan ikut-ikutan bikin konten pamer supaya dilihat banyak orang biar terlihat keren, dan tentunya ujung-ujungnya ngehasilin cuan. Sadar gak sadar, kalau kita lihat konten flexing terus-menerus, itu sebenarnya bisa mempengaruhi kesehatan mental kita loh. Setiap kali kita buka media sosial, secara gak langsung, kita selalu merasa dibandingkan dengan gaya hidup orang lain yang serba wah. Dan jadi mulai overthinking, kok mereka bisa punya ini, bisa punya itu, kok mereka bisa enteng banget sih hidupnya? Tanpa sadar, kita mulai merasa kurang, iri, bahkan jadi gak percaya diri. Yang tadinya mungkin hidup kita udah enjoy, cukup bahagia, tiba-tiba jadi terasa kurang dan biasa aja, gara-gara terus merasa dibandingkan dengan apa yang kita lihat di media sosial. Yang lebih parah, fenomena ini kadang bikin orang lain melakukan apa yang disebut berpura-pura sampai berhasil, alias pura-pura kaya atau sukses. Banyak loh yang rela ngutang, pinjam barang orang, atau bahkan cuma edit-edit foto demi terlihat wah di media sosial. Gue yakin gak sedikit dari kalian pernah dengar cerita tentang orang yang rela ngutang hanya untuk pamer barang branded di Instagram, atau menyewa mobil mewah cuma buat update keren-kerenan di sosmed. Fenomena ini cukup mengkhawatirkan bro, karena ada orang yang rela berkorban demi gengsi yang bikin dompet mati suri. Terutama untuk anak muda, tekanan sosial untuk terlihat sukses itu sangat kuat banget. Kalian mungkin merasa malu atau nggak keren kalau nggak punya barang-barang branded, atau nggak ikut tren liburan ke tempat-tempat yang lagi hits. Padahal, kesuksesan itu nggak selalu soal punya barang mewah atau pergi ke tempat mahal. Tapi, karena tekanan sosial ini, banyak orang yang akhirnya merasa harus mengikuti gaya hidup konsumtif dan terjatuh ke hal yang negatif. Yang sedihnya lagi, ada orang yang rela mengorbankan hal penting seperti tabungan atau pendidikan anak demi membeli barang mewah yang sebenarnya gak butuh-butuh banget. Contohnya, ada orang yang lebih memilih beli gadget terbaru tiap tahun daripada menabung buat masa depan. Mereka lupa bahwa barang-barang ini cuma barang konsumtif yang nilainya bisa anjlok dalam waktu cepat. Terus gimana caranya supaya kita gak ikut-ikutan tren flexing ini?
Bro, kita perlu sadar bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu sebenarnya bukan cerminan utuh dari kehidupan seseorang. Banyak orang hanya menampilkan sisi terbaik mereka, bahkan mungkin mereka menyembunyikan kenyataan pahit di balik layar. Jadi, jangan mudah deh lo percaya atau merasa rendah diri hanya karena gak bisa seperti orang lain di Instagram atau TikTok. Dan ingat, semua yang ada di sosial media itu belum tentu nyata. Kebahagiaan sebenarnya datang dari bagaimana kita menghargai apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita inginkan atau apa yang orang lain punya. So, biasakan untuk bersyukur setiap hari. Fokus pada hal-hal kecil yang kita miliki. Mungkin keluarga yang masih lengkap, pekerjaan yang stabil, meskipun gajinya belum nyampe 2 digit, atau teman dan pasangan yang selalu ada. Ketika hidup lo sedang diterpa bencana, itu patut disyukuri loh bro. Harga diri yang sehat itu gak selalu datang dari hal-hal material atau validasi dari orang lain. Fokus pada sekecil apapun pencapaian yang bikin kalian bangga. Misalnya, bisa ngedit di CapCut, menekuni hobi mancing, atau tetap konsisten upload konten. Meskipun videonya gak ada yang lihat. No problem bro. Kalau kita punya harga diri yang sehat, kita gak akan mudah terpengaruh oleh orang lain dan jadi lebih bisa menerima diri apa adanya. Buat kalian yang masih bingung mau ngapain dalam kehidupan sehari-hari, coba deh tetapin tujuan hidup yang lebih berarti. Misalnya, fokus pada pengembangan diri, membangun karir yang kalian cintai, atau melakukan hal-hal yang punya dampak positif buat orang lain. Meskipun kecil, percayalah ini akan lebih bermakna dan memberikan kebahagiaan yang lebih tahan lama daripada sekedar punya barang mewah yang cuma enak dilihat sementara dan sisanya udah bosan, pengen beli lagi barang branded yang baru. Terakhir, coba temukan kebahagiaan di hal-hal yang sederhana. Contohnya main game, habiskan waktu dengan pasangan, teman, atau keluarga. Tapi jangan pernah lo ngabisin waktu lo buat pekerjaan, karena bisa-bisa tipes atau usus buntu. Bahkan sesederhana melakukan aktivitas yang kalian suka. Jangan sampai kebahagiaan kita tergantung dari barang-barang mewah atau komentar orang lain di media sosial. Tentunya kita bisa bahagia dengan cara kita sendiri sob. Dunia ini udah cukup keras, tanpa kita harus menambah beban dengan terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain. Yuk, mulai menghargai diri kita sendiri, pencapaian kita sendiri, tanpa perlu pamer segala hal di media sosial. Kebahagiaan yang hakiki itu ada dalam diri kita, bukan barang mewah atau liburan di tempat hits yang kita pamerkan di media sosial. Gimana menurut kalian tentang fenomena flexing ini? Apakah kalian pernah merasa tertekan atau terbebani gara-gara lihat konten-konten pamer di media sosial? Komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng notifikasinya. Kalau kalian suka sama konten yang isinya 10% pengembangan diri dan 90% yang ngebacot gak jelas kayak gini, sampai ketemu di video berikutnya. Lo berharga bukan karena apa yang lo punya, tapi karena siapa lo sebenarnya.